Ya, salam. Selamat berjumpa kembali buat keluargaku, saudaraku, sahabat-sahabatku yang menyaksikan video ini. Saya senang bisa berjumpa, bisa tayang kembali di video ini, di mana video selanjutnya juga kita bisa berjumpa. Ya, puji Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua tetap diberkahi Tuhan, dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, malam ini saya akan membahas tentang video atau WA yang dikirimkan keluarga melalui grup keluarga yang ada di Makassar ya, mengenai tentang hukum yang kelima. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita baca ayatnya dulu ya. Sebenarnya video ini saya akan lanjut kemarin sebenarnya tentang pembahasan kita bagaimana mendapatkan tujuan kita di dalam Tuhan. Tapi mungkin ini juga ada kaitannya kayaknya. Tapi ini kita akan bahas dulu ya. Karena saya sudah janji, jadi saya harus membahas tentang hukum yang kelima yang dikirimkan salah satu keluarga yang ada di Makassar. Saya bacakan ayatnya, bunyi firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-1 sampai 22 kalau tidak salah. Ya, 22. Tetapi saya akan membaca satu ayat saja yang terdapat di dalam 16. Bunyi firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah hukum ya. Ini adalah hukum atau aturan yang harus kita taati. Tidak boleh kita langgar. Kenapa? Kalau kita langgar hukum yang kelima ini, atau kita melanggar aturan yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan. Ini ada dua bahasa sebenarnya di sini. Satu hukum atau aturan yang perlu kita taati, satu adalah janji ya. Satu hukum, satu adalah janji. Yang pertama adalah hukum yang dikatakan seperti ini, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan. Ya, ini hukum. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah hukum. Hukumnya itu hormati. Jangan melanggar. Jangan tidak menghormati. Jadi kalau kita tidak menghormati orang tua, berarti kita melanggar hukum yang diperintahkan Tuhan. Nah, lanjut yang kata supaya ini. Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Ini adalah janji. Ya, ini adalah janji. Tanah atau bumi yang diberikan Tuhan kepada kita itu supaya kita mengelolanya. Ya, saya tidak bahas di situ, tetapi ini adalah janji Tuhan supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Nah, lanjut umur dan baik keadaan ini adalah janjinya Tuhan setelah kita mentaati hukum Tuhan atau perintah Tuhan. Nah, saya sepakat bahwa supaya lanjut umur dan baik keadaan ini bukan adalah salah satu motivasi dari seorang bijaksana atau orang yang bijak, tetapi ini adalah janji Tuhan. Ya, video di WA itu memang tidak ada dituliskan tentang janji Tuhan, makanya saya luruskan di video ini. Saya menyampaikan bahwa ini adalah janji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, jika kita sudah melakukan perintah Tuhan ini atau hukum Tuhan ini, maka janji Tuhan ini akan berlaku buat kita. Nah, kalau kita memperhatikan kata supaya ini penting sekali. Supaya. Nah, kalau mau supaya ini berlaku dalam kehidupan kita, marilah kita menghormati ayah dan ibu kita. Mengapa ayah dan ibu kita? Nanti kita akan bahas di video lainnya. Bukan ibu dulu dan ayah, tapi ayah dulu dan ibu ya. Nanti kita bahas itu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, perintah aturan yang perlu kita taati ini
perlu kita memperhatikan ini agar kata supaya ini berlaku dalam kehidupan kita. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita melanggar hukum-hukum yang ada di tengah-tengah dunia ini, saya akan mengambil satu contoh buat hukum dalam berkendaraan, ya. Karena saya adalah salah seorang dari sekian banyak manusia di tengah-tengah dunia ini atau di dalam negara kita yang tercinta ini, pengguna jalan. Jadi saya akan berbicara tentang bagaimana kita mentaati aturan berlalu lintas, ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, aturan pertama atau hukum atau aturan pertama yang kita perlu taati dalam berlalu lintas, kita harus cukup umur, ya. Jadi kalau kita tidak cukup umur, jangan berkendaraan. Ada aturannya, kita harus masuk bertanya umur berapa bisa berkendaraan. Nah, kedua, jika kita sudah cukup umur, kita harus membuat SIM, ya, surat izin mengemudi, ya. Dan kedua, jika kita sudah memiliki SIM, kita bawa kendaraan roda 2, anggaplah roda 2, kita harus memakai helm, ya. Pakai helm. Jika kita sudah pakai helm, pasang spion, dan terus apa lagi aturan-aturan, kita melihat rambu-rambu jalan, kita harus mentaati, mengikuti aturan-aturan ada di jalan, maka kita berkendaraan itu pasti akan baik, ya. Pasti kita akan aman dalam berkendaraan. Kenapa? Karena kita sudah mentaati semua hukum yang ada, ya, dalam berkendaraan atau berlalu lintas. Nah, begitulah kebenaran firman Tuhan yang datang pada malam hari ini. Saya sangat setuju kepada keluarga yang ada di Makassar telah mengirimkan WA itu, bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan alam. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, saya juga setuju tentang WA-nya yang mengatakan seperti ini. Seburuk apapun orang tuamu, dia adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk melahirkan kita. Dia salah satu orang tua yang dipercayakan Tuhan untuk melahirkan dan membesarkan kita. Jadi kita harus menghormati orang tua kita, ya. Saya sangat setuju. Ini benar-benar saya sangat setuju. Ini bukan hukum yang dibuat-buat, tetapi ini memang harus perlu kita taati. Karena kenapa? Allah sudah memperhitungkan semuanya, bahwa orang tua melahirkan kita itu tidak gampang, tidak mudah. Jadi perlu kita sebagai anak-anak harus menghormati orang tua, ya. Jadi menghormati orang tua dan mentaati orang tua ini sedikit ada perbedaan, ya. Menghormati orang tua, kita tidak perlu melihat latar belakang orang tua kita seperti yang dikirimkan WA keluarga. Jadi menghormati orang tua itu kita harus tetap hormat. Apapun yang terjadi kita harus tetap hormat. Tetapi mentaati orang tua kita harus melihat dulu, ya, seperti itu. Nanti kita bahas juga itu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, jika kita sudah melakukan hukum yang kelima ini, maka kita akan mendapatkan janji. Nah, supaya ini bukan adalah hukum. Bukan hukum, bukan perintah, tetapi ini adalah kewajiban kita. Setelah kita melakukan hukum, maka kita akan wajib mendapatkan janji Tuhan. Nah, agar supaya ini berlaku buat kehidupan kita, maka mari kita mentaati hukum. Setelah kita mentaati hukum, maka supaya ini terjadi dalam kehidupan kita, ya. Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah. Iya, puji Tuhan. Mungkin itu saja yang saya akan bagikan di video kali ini. Saya hanya mendapatkan kata supaya. Saya hanya memperhatikan kata supaya. Ternyata supaya ini yang perlu kita raih.
Bagaimana video sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana kita mendapatkan suatu tujuan kita, mendapatkan impian kita, cita-cita kita kalau kita tidak bertindak. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Salah satu hukum, aturan-aturan yang ada dikeluarkan oleh Tuhan. Hukum ini nyata, ya. Hukum ini bukan buatan manusia. Hukum ini adalah hukum yang langsung dari Allah kepada Musa, dan Musa memperdengarkan kepada bangsa Israel pada saat itu, dan selanjutnya dituliskan dan saat ini kita membacanya, ya. Dan setiap kali orang membaca hukum ini, maka hukum ini akan berlaku buat kehidupan orang itu. Janji ini setelah kita melakukan mentaati hukum Tuhan ini, janji ini bisa berlaku buat kehidupan kita, bisa tidak. Kalau kita hanya membaca kalimat di ayat 16 ini, tapi kita tidak melakukannya, maka supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu itu tidak akan berlaku buat kehidupan kita. Ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan lanjut usia dan baik keadaan? Mari saya mengajak kita semua, saudara-saudaraku, keluargaku, sahabat-sahabatku, marilah kita mentaati hukum yang kelima ini. Ingat pesan saya sangat setuju bahwa supaya lanjut umur ini dan baik keadaan ini bukan adalah motivasi dari seorang yang bijaksana atau yang bijak, melainkan ini adalah janji Tuhan yang nyata-nyata dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di WA keluarga ini. Saya sangat setuju sekali bahwa hormatilah orang tuamu, apapun keadaan orang tuamu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam.